Hai teman-teman, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dwi Nuryanti dengan NIM 442200009, kelas Perbankan Syariah 2A, Politeknik Negeri Semarang. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah saya, yaitu Hukum Bisnis dan Bank Syariah, tentang sejarah dan kronologis berdirinya Bank Syariah Indonesia. Sebelum saya melakukan pembahasan tentang bagaimana kronologis dan sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia, terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siti Hasanah, SAG, MAG, selaku dosen wali sekaligus dosen pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Bank Syariah, karena telah memberikan tugas ini kepada saya, yang mana tentunya tugas ini sangat bermanfaat pribadi untuk saya dan mungkin teman-teman yang melihat atau menonton video ini, yaitu membuat kita lebih paham tentang bagaimana sejarah atau berdirinya Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Oke, langsung saja kita langsung ke pokok pembahasan kita, kronologis tentang berdirinya Bank Syariah Indonesia. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Kemudian, Bank Syariah Indonesia adalah bank yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah atau perbankan Islam. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang harus ditegakkan dalam prinsip ekonomi. Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia. Hal inilah yang membuat pemerintah mencermati sebagai momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Mengutip laman dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung, tepatnya pada Bait At-Tamwil Salman ITB, dan di Jakarta, tepatnya pada Koperasi Ridho Gusti. Selanjutnya pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Lalu, pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta pada tanggal 22 hingga 25 Agustus tahun 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksud disebut Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.
Sebagai hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia atau MUI tersebut, akhirnya berdirilah Bank Syariah pertama kali di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang mana sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November tahun 1991. Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Mei tahun 1992, Bank Muamalat pun resmi beroperasi di Indonesia. Lalu sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak kemajuan dalam 2 dekade, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah yang mula dari Bank Indonesia atau BI kemudian berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah pun beralih ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai peta jalan perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada roadmap perbankan syariah Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019 telah sampai pada masa akhirnya. Kemudian untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi, roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia periode tahun 2020 hingga 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilien, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Nah, dari sikap optimis inilah yang akhirnya membuat pemerintah menggabungkan 3 daftar bank syariah besar besutan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu yang pertama PT Bank Syariah Mandiri Tbk, yang kedua PT Bank BNI Syariah Tbk, dan yang ketiga PT Bank BRI Syariah Tbk. Menjadi sebuah intensitas baru yang kemudian diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebenarnya, rencana untuk menggabungkan 3 bank syariah besar ini sudah dilakukan sejak bulan Maret tahun 2020 lalu. Akan tetapi, proses pendirian ini harus melalui tahapan yang cukup ketat, termasuk proses perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian, proses pengesahan nama baru yakni Bank Syariah Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adanya persiapan logo baru dan lainnya. Kemudian, pada tanggal 1 Februari 2021, BSI atau Bank Syariah Indonesia akhirnya diresmikan oleh Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo dan mulai beroperasi di beberapa wilayah di Indonesia. Presiden Bapak Joko Widodo ini juga menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam mempertimbangkan
perkembangan layanan berbasis syariah yang mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih sangat bergejolak. Komitmen pemerintah untuk mendorong perekonomian melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI ini diharapkan akan jadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Bank Syariah Indonesia atau BSI ini pun menjadi cerminan wajah syariah di Indonesia yang modern, universal, dan tentu saja memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Lalu setelah melakukan merger, Bank Syariah Indonesia atau BSI ini akan dinobatkan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset 239,56 triliun dengan lebih dari 1.000 kantor cabang dan 20.000 karyawan. Bank Syariah Indonesia atau BSI ini juga akan menjadi bank dengan peringkat 7 berdasarkan total aset yang dimiliki. Penjelasan atau pemaparan saya tentang sejarah dan kronologi berdirinya Bank Syariah Indonesia. Sebelum saya mengakhiri video ini, terlebih dahulu saya ingin mengutip beberapa laman atau web dan juga jurnal yang saya ambil melakukan penelitian tentang bagaimana kronologi dan juga Indonesia ini, yaitu ini. Nah, video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.